Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan, dasar desong. Bapaknya sudah tapi belum, anaknya besar tapi kecil. Mungkin orang menganggap kita masih gajah yang kecil, tapi gajah yang kecil itu tetap besar. Jadi lihat nanti. Kita akan menjadi partai yang besar. Pakai apaan sih? Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Gibran ini belum, feeling politiknya kok belum. Masih senang 100% di dunia usaha, feeling politiknya belum. Kelihatannya belum pengen masuk. Kaisang apalagi masih seneng-senengnya buka sini, buka sini, buka sini. Yang saya lihat malah feeling politik sudah mulai masuk tuh Bobi. Dikit-dikit sudah gitu. Saya lihat lebih ada apanya, ada keinginan gitu, sudah ada keinginan bicara politik juga sudah ada gitu. Yang lain belum ya. Kejanggalan di kasus voting ketua umum PSI. Kenapa saya ngomong kejanggalan? Karena gue ngikutin. Dan awalnya gue makila Bro Ron mah cuma buat badut-badutan gitu loh. Tapi karena data yang disampaikan di website PSI itu real, gue hitung. Nah, gue hitung caranya apa? Akhirnya tinggal gue screenshot aja data-datanya, kemudian gue masukkan ke ChatGPT. Dan hasilnya, wah, bisa ngebalap nih sama si Kaisang kan, makanya gue interest, saya sering ngepost seperti itu. Yang menarik adalah di hari Kamis jam 6, pokoknya hari terakhir tuh jam 6 ya, status Bro Ron sama Kaisang itu selisihnya nggak jauh gitu loh. Bro Ron jadi ketua umum PSI, keren ini ya. Nah, tapi yang terjadi adalah apa? Begitu diumumkan hasilnya, kok wadidaw seperti prediksi BMKG ya. Dan gue lihat ini selisihnya kok tiba-tiba anjlok. Ya bisa jadi nanti pas kloter terakhir tiba-tiba ada boom gitu ya. Tapi saya merasa kecewa karena ini partai ya memang sudah dari awal sebenarnya udah men-setting sandiwara ini. Dan yang gue sadar bahwa dari awal ini memang sebuah sandiwara adalah kongresnya di Solo, bos. Tempatnya Raja Jawa nih. Gue cuma merasa Bro Ron ini dikerjain deh. Karena lu lihat ya, komentar tentang Bro Ron di sosial media, gak ada yang bilang dia jelek. Kerjanya bagus. Tapi tiba-tiba kemudian selisihnya boom. Memang Indonesia itu bangsa sandiwara. Kasihan lu Bro Ron. Gak mungkin dia ngomong, tapi pasti gue ngomong lah. Gue yakin lu merasa dikerjain kan. PSI sampai bilang nggak dapat dari Jokowi, partai ini bakal tutup. Saya akan full mendukung PSI. Ya akhirnya Kaisang, anak bungsu Jokowi resmi jadi ketua umum PSI sampai 2030 lagi teman-teman. Kaisang ngalahin dua kandidat lain yaitu Bro Ron sama Bro Agus, yang dimana dipilih lewat e-voting dengan suara 65,28% alias lebih dari 100.000 suara. Tapi cerita di baliknya lebih dramatis, dimana pendiri PSI Bang Jeffrey bilang belak-belakan kalau nggak ada terah Jokowi mending bubarin partai ini. PSI cuma diprediksi dapat 0,3 atau 0,4%. Bahkan Bang Jeffrey sendiri nyuruh Grace Natali sampai nangis depan Pak Jokowi biar ada yang gabung. Akhirnya Kaisang maju juga kan buat gabung di PSI. Ya biarpun jalannya nggak mulus, PSI sekarang punya darah Jokowi yang mereka cari-cari selama ini. Pertanyaannya teman-teman, apakah ini cukup buat selamatin PSI dari kuburan politik? Coba deh menurut kalian gimana? Serta pendapat drop komen. Apakah politik emang segini kerasnya sampai harus tarik keluarga penguasa? Channel video kali ini kita melihat cuplikan video yang sangat menarik. Namun sebelum itu disampaikan para netizen di sini, itulah kualitas anak-anak Mulyono yang sangat memalukan. Kalau gini caranya akan hancur negara ini. Sudah tahu dari bapaknya dan anak-anaknya tidak berkualitas malah dipilih jadi pemimpin lagi. Yang salah yang memilih.
Kalau kemampuan saya kayak begini jadi ketua RT pun nggak mau. Saya tahu diri dan punya malu sekalipun dipaksakan daripada wargaku hancur luluh. Nah, kualitas anaknya Mulyono kayak gini nih memalukan sekali. Aduh, semoga Pak Prabowo sehat walafiat, panjang umur 5 tahun ke depan, membawa kemakmuran, stabilitas NKRI, perekonomian maju, lapangan kerja terbuka luas, hukum ditegakkan. Nah, ketua PSI parah sekali. PSI memang nggak pada malu, nggak usah sosokan ngurus bangsa partai ya aja belepotan. Yang begini jadinya kalau pemimpin yang dipaksakan salah waras. Jangan sekali-sekali kita berpikir kalau PSI malu. Tidak, sama sekali tidak. Mereka malah bangga dengan kedudukan mereka. Malu-maluin sekali Kaisang visi misi saja nggak tahu. Semua keluarga Jokowi pelongo-pelongo negara jadi rusak. Ketua partai politik tidak menutup kebutuhan politik Indonesia, hancur telur hancur. Nah, hancur-hancur negara sebesar ini dipimpin orang-orang seperti ini. Nah, model begini jadi pemimpin sementara tantangan dunia harus kerja serba gercep dan cari solusi mengatasi masalah global. Indonesia seperti ini akibat salah pilih pemimpin. Rasanya sedih mengapa Indonesia mengalami fase dipimpin dan tampil pegang peran dari kualitas keluarga seperti ini, dan mengapa ada orang dan kelompok hilang rasa percaya diri sehingga mau saja menggantungkan hidupnya pada orang seperti ini. Ampunilah kami Tuhan dan berilah keselamatan negeri kami ini. Nah, mantap PSI nggak sia-sia punya ketum yang cerdas. Anak Jokowi pidatonya pintar, anak SMP ya sama-sama orang ini. Maklum ngomong banget di tepuk tangan, model banget hebat kata alternatnya. Nah, siapa yang akan gabung? Yang gabung PSI yang pasti dan jelas para ternak. Pemimpin yang dipaksakan inilah. Judulnya bapaknya pengen anak-anaknya gajinya besar sekali semua. Nah, beginilah kalau orang-orang nggak tahu malu, nggak mengukur diri jadi pemimpin paksaan. Yang nyalonin sama yang dicalonin sama gilanya. Kiamat-kiamat satu keluarga kok parahnya semua. Untunglah buat hiburan, tapi rasanya malah tambah stres dan makin muak saja. Pikiran kosong dipaksakan malah dipilih. Betul sekali anak Jokowi tidak ada yang bermutu, tidak ada yang pantas jadi penjabat negara. Nah, jabatan karena bapaknya bukan karena prestasi. Padahal masih banyak anak bangsa yang benar-benar berprestasi dan memiliki keahlian yang jelas dan asli. Namun sayangnya mereka justru dihargai, diberdayakan dan dihormati oleh negara lain. Miris-miris. Bagaimana mau maju negara Indonesia selamanya? Itulah ketua partai yang dikarbit matang sebelum waktunya ketua umum kaleng-kaleng yang digembosi oleh presiden. Nah, kualitas pemimpin adalah kualitas pemilih. Ketua partai abal-abal anehnya kok nggak nyadar, mundur aja woi. Kualitas keluarga Jokowi semuanya seperti ini, bapaknya nyadar nggak ya? Nah, merasa tidak mampu jadi pemimpin atau ketua kok mau ditunjuk atau dipilih jadi ketua umum, nggak malu. Ketua partai yang tidak berguna dan partai yang gurame, yang suka menyanjung orang yang tidak punya kapasitas apa-apa. PSI ketuanya karbitan, warisan rezim rakus kekuasaan Jokowi, berprestasi menyangsarkan rakyat. Nah, inikah Indonesia yang katanya punya generasi cemerlang yang diusung oleh para elit mafia supaya bisa dengan mudahnya menggeroti seluruh kekayaan alam NKRI? Sedih rasanya nasib para pejuang kemerdekaan yang rela mengorbankan seluruh hidupnya demi bangsa dan tanah air Indonesia. Ya Tuhan, Rob, kesalahan apa dan dosa apa yang telah kami perbuat sehingga kami bisa dipimpin oleh orang yang cerdas? Satu keluarga nggak mutu tapi jadi penjabat. Inilah sekeluarga sama saja memalukan anak muda Indonesia yang cerdas. Kasihan kita sama para pejuang Indonesia yang sudah mempertaruhkan nyawa dan harta dapat ketua partai kayak gini. Udah nggak ada lagi memang orang benar di Indonesia, ampun-ampun kebangetan.
Ya ampun, wakil presiden kayak gini, apa orang ada lagi yang lain milih wakil presiden? Melemahkan martabat bangsa Indonesia. Kasihan kita lihat-lihat seperti ini. Indonesia kekurangan orang-orang pintar saat ini. Siapapun bisa jadi asal banyak pulus bro plus, bisa merubah segalanya. Bapaknya sedang mempertontonkan kualitas anaknya di depan semua NKRI. Kasihan jadi ketawaan rakyat se-Indonesia. Emang gak ada malu, terlebih akhlak, moralnya udah rusak. Juga yang nyodorin dari partai yang ingin naik elektabilitas, rusak negara ini. Dibuatnya, sadarlah kebenaran akan datang, tidak mungkin kemudaratan selamanya. Parah sekali sekelas ketua umum partai. Negara saja bisa dibuat mainan segala kok pak lagi partai. Parah negeri ini sekarang. Nah, tanda-tanda kiamat jika amanah diberikan pada orang yang bukan ahlinya. NKRI ini bos, negara bukan untuk jadi lawakun. Ini namanya matang dikarbit akibat keserakahan, keluarga pengkhianat perusak demokrasi, tabrak aturan MK. Mulyono menari dari di atas penderitaan rakyat. Beginikah kualitas anak presiden yang katanya pemujanya kecerdasan mendunia? PSI cari ketua yang lebih koplak lagi dong, biar demokrasi Indonesia tambah hancur. Malu punya wakil presiden kayak gini, tolonglah rakyat. Rusak-rusak pemimpin di Indonesia seperti nggak ada aja orang pintar, cerdas, jujur di Indonesia. Nah, Mirisati ini lihatnya sudah rusak negara ini. Inilah contoh anak muda yang pintar. Ketiga, anak mantu Jokowi sama-sama punya kesamaan sebagai gubernur termuda, ketua partai termuda di Wapres termuda. Sama-sama kosong pikirannya, sama-sama dicarikan pekerjaan juga bapaknya, sama-sama menghancurkan demokrasi di Indonesia. Kita dipertontonkan kebodohan mereka tiap hari. Kasihan masyarakat Indonesia, semoga cobaan ini segera berlalu dan mereka semua hilang dari dunia politik di Indonesia, termasuk juga Jokowi. Hancur negara ini kalau dipimpin oleh orang-orang yang tidak kompeten seperti ini. Jangan menyesal atas pilihan kalian mau dibawa kemana negara ini. Keluarga Jokowi jebolan stand up komedi pidato malah jadi bahan tertawaan. Hidup Kaisang yang mau bikin PSI dan Indonesia terangan kabur. Nah, ketua umum nggak ada kapasitas sebagai pemimpin, mengandalkan kekuasaan, hancur PSI. Nah, PSI nggak butuh pemimpin yang cerdas dan berkualitas, yang penting bapaknya punya kedudukan. Hancur negara ini dipimpin oleh orang ini. Aduh, Gusti bantulah rakyat Indonesia biar dapat pemimpin yang amanah. Kalau begini pemimpin kita bisa hancur negara NKRI. Anak-anak yang nggak pernah sekolah tapi dipaksa jadi pemimpin, mungkin yang memilih dia lebih pelongo-pelongo kali. Nah, inilah contoh yang dipaksakan, nggak punya malu demi kuasa, sedih negara ini kayak kerajaan. Nah, jadi orang itu jangan sok pintar, kaji dari kita. Udah lalat belum jadi pemimpin, akhirnya malu sendiri. Tugas rakyat memberi kritik, yang harus mencari solusinya itu ya mereka yang sudah dibayar oleh rakyat. Masa hanya mau makan gaji buta karena bapaknya presiden dulu, sekarang sudah dipecat, nggak mungkin nanti mau didengarkan pendapatnya. Nah, ketua partai apaan ini? Pidato saja berlepotan, produk Jokowi membuat stand up komedi di berpolitikan bangsa ini. Ya, oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih. NKRI harga mati.